Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ardian Nurimania dengan NIM 18110010 dari kelas IF 18A. Saya akan menjelaskan tentang eh, soal UAS temu balik informasi nomor 5. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya inputkan codingan from Google Colab import ref dan import OS ini. Jadi dua fungsi ini yaitu digunakan, maksud saya perintah pertama ini digunakan untuk memasukkan fungsi drive dari folder yang ada di Google Drive saya. Ini dia. Kemudian import OS ini untuk memanipulasi sistem operasi. Dan coba kita langsung run. Nah, di sini berarti sudah mendapatkan akses untuk masuk Google Drive saya. Kemudian ada fungsi os.chadir konten. Ini merupakan fungsi untuk mengganti suatu directory dan mengetahui letak folder. Kemudian kita langsung masuk ke file path ini. Ini merupakan alamat dari data headline CSV saya di Google Drive. Kemudian di sini saya akan membaca isi dari file CSV yang ada di drive saya. Saya buat variabel dokumen ini pada read CSV dan untuk membaca ya, dan saya tampilkan. Di sini bisa dilihat ada beberapa ini link paper, data, dan link berita juga, headline-nya. Kemudian di sini kita importkan atau library dari, ada stopword di sini sama porter stammer yang kita butuhkan. Lalu di sini saya buatkan end headline, dan ini adalah jumlah headline berita yang kita proses atau kasus yang akan diproses, begitulah kiranya. Di sini ada variabel pola angka, ada 0 sampai 9. Ini nanti digunakan untuk number removal. Ada pola simbol di bawahnya ini untuk punctation removal. Lalu kemudian di sini ada variabel sw. Ini dia untuk nantinya stop word, dan basisnya adalah bahasa Inggris. Dan terakhir adalah stammer untuk port stammer nantinya. Di sini saya buat lagi variabel baru, dictio dokumen. Dan di sini sebelum melakukan pengolahan teks, saya memindahkan dulu ini. Kita pindahkan dulu ini dictio dokumen headline. Kemudian langsung saja ke case folding, mengubah semua ke bentuk huruf kecil. Lalu ini ada dokumen yang kita buat, nantinya akan diisi dengan dokumen baru.
Di sini kita tambahkan cache for. Kemudian number removal sama di sini nantinya akan menjadi apa? Untuk mengubah pola angka yang ini nih. Untuk menggantikan pola angka dengan kosong ini dia. Dan akan dimasukkan ke dokumen Dictio dokumen ini yang baru ini. Lalu kemudian ada menghilangkan tanda baca atau bisa dikatakan simbol, yaitu punctation removal. Ini perintahnya sama, yaitu dokumen Dictio dokumen. Lalu ada perintah ini substitusi mengganti pola simbol. Pola simbol yang mana? Yang ini bos, yang ini. Lalu setiap yang ada di pola simbol itu akan dikosongkan dan akan dimasukkan ke dalam Dictio dokumen. Kemudian langkah berikutnya yaitu akan menghilangkan white space atau spasi, baik spasi yang ada di kiri atau di kanan. Di sini ada Dictio dokumen diisi oleh dokumen baru yang telah di stripkan white space-nya, yaitu di bawahnya ada tokenisasi. Tokenisasi ini untuk pemotongan kata, di mana dokumen baru ini, di mana Dictio dokumen ini akan diisi dengan Dictio dokumen lain, tetapi yang telah ditokenize atau yang telah dipotong katanya atau wordnya. Kemudian ada stop word removal. Di sini saya tambahkan variabel filter token, di mana isi headline sama dengan Dictio dokumen atau yang berisi dokumen tadi. Lalu pada bagian bawahnya, untuk setiap kata dibacanya begitu. Jika kata tidak ada di SW, katanya tidak ada di SW ini, maka tambahkan kata itu ke filter token ini dia. Kemudian nanti filter token akan ditambahkan atau diisi ke Dictio dokumen ini. Kemudian ada stemming. Variabelnya di sini saya buat kata stem, isi headline diisi oleh Dictio dokumen. Lalu di sini di setiap kata yang ada di isi headline lalu di-append-kan kata append tadi ke bentuk stemnya, kemudian tambahkan ke Dictio dokumen headline, dan seperti itu. Kemudian yang bawah ini kita panggil Dictio dokumen begitu, dan kemudian kita coba jalankan.
Ya, ini di bawah ini adalah hasil dari eh, hasil dari pra pengolahan teks atau pra pengolahan dokumen yang akan masuk ke BMIR. Dan hasilnya ini dia, ada banyak sekali. Ya, selanjutnya kita kita masuk ke pra pengolahan query atau key seperti ini. Seperti biasa, inputkan variabel import RENLTK ini, dan yang paling penting import stopwords dan porter stammer. Lalu masukkan variabel pola angka R0 sampai 9 dan pola simbol. SW ini stopword yang nantinya akan berbasis English atau berbahasa Inggris. Kemudian di sini kita langsung saja masuk ke fungsi pra pengolahan query dengan parameternya key atau query. Di sini cuma ada 5 langkah aja di pra pengolahan query ini. Itu bedanya dengan pra pengolahan dokumen. Yang pertama, di sini ada scaffolding, yaitu untuk membuat huruf besar dan kecil, dimana ini key-nya diisi oleh yang sudah di scaffold. Yang kedua ada number removal, dimana key-nya dilakukan substitusi atau penggantian, dimana setiap pola angka akan diganti oleh kosong ini dan masuk ke key. Dan selanjutnya ada punctation removal, sebenarnya punctation removal ini penghapusan ini untuk menghapus tanda bacanya, namun pada mesin BMIR sangat penting. Jadi langkah yang tidak digunakan adalah punctation removal. Selanjutnya white space removal atau menghilangkan spasi yang ada di kanan atau di kiri query. Jadi key akan diisi oleh key yang sudah di strip atau di white space kan. Kemudian ada tokenisasi atau pemotongan kalimat berdasarkan kata, yaitu key akan diisikan oleh key yang sudah di tokenize berdasarkan kata. Kemudian stopwords removal adalah langkah kedua yang kita hapus atau kita hilangkan, karena ketika stopwords removal kita gunakan, maka not and ataupun or akan dihapus, padahal itu merupakan operator boolean. Dan ketika itu dihapus, BMIR tidak akan bekerja. Sehingga langkah yang kita hapus adalah punctation removal dan stopwords removal. Kita lanjut ke pengolahan berikutnya, yaitu stemming atau memotong kata. Di sini sama, yaitu kita buat kata variabel kata terstem, dan setiap kata di key akan terstem dan akan kembali ke key. Sebagai hasil dari fungsi pra pengolahan query dari pengguna. Kemudian selanjutnya adalah
infig to postfig, karena BMIR itu terdiri dari berbagai fungsi agar dapat bekerja. Ya, fungsi infig to postfig ini bekerja dengan cara mengubah cara inputannya dari output prapengolahan tadi dan akan masuk ke infig to postfig, akan diubah ke bentuk postfig di mana operator berada setelah operan. Infig kita isi dengan query, kita buat POP untuk prioritas operator boolean, yaitu not 3 n2 or 1 tanda kurung buka kurung tutup masing-masing 0. Kemudian kita buat variabel POP, postfig dan scan operator, dan di bawahnya ada stack. Di sini kita akan masuk ke proses infig to postfig. Di sini merupakan terjemahan dari flowchart yang kemarin infig ini merupakan terjemahan dari flowchart pertemuan sebelumnya. Namun fungsi infig ini belum bisa masuk ke fungsi BMIR, makanya ini kita lakukan fungsi berikutnya, yaitu kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu boolean mapping, di mana ada parameter query tadi dan output dari infig to postfig akan masuk ke dalam boolean mapping ini sebagai inputan. Di sini boolean mapping itu akan bekerja dengan melakukan pengecekan ada atau tidaknya kata pada query di masing-masing headline. Di sini saya buat variabel mapped query dulu, PO. Di sini berisi boolean operator dan lakukan perintah setiap headline di headline time list untuk kata di query. Jika kata itu ada di PO, atau jika kata itu termasuk PO, maka tambahkan kata itu ke time list. Jika tidak, atau selain itu, jika kata ada di headline, maka beri nilai true. Ini. Sebaliknya, jika tidak ada, maka beri kata false. Maka mapped query akan diisi dengan headline yang ada time listnya dan dikembalikan nilai mapped query sebagai output dari fungsi boolean mapping. Jadi itu dicek ada atau tidaknya query di pencarian dengan headline. Ketika hanya operator, maka akan dituliskan hanya operator saja. Selanjutnya ada fungsi evaluasi boolean. Evaluasi boolean ini itu memiliki misi bagaimana output yang dari sini, dari atas ini, boolean mapping akan masuk sebagai input. Bagaimana caranya agar hanya memiliki satu nilai saja, true atau false saja. Itu adalah tugas dari evaluasi boolean. Saya buat lagi ini variabel baru, yaitu evaluated query
dan tulis di bawahnya ini tambahkan variabel PO, not, and, dan OR. Dan kita lakukan perintah untuk setiap headline. Di Mapped query diisi dulu dan ditulis new query, dan di bawahnya kita cek jika panjang query-nya itu sama dengan 0 atau kosong, maka beri nilai false. Ini selain jika nilainya 1, maka langsung masuk ke nilai query-nya, artinya sudah memenuhi syarat, yaitu true atau false. Tetapi selain itu, jika panjang query-nya lebih besar dari 1, maka kita harus lakukan proses, yaitu di sini variabelnya current position, molpost dan morePost, dan bawahnya ada template. Lakukan perintah untuk yang panjangnya lebih dari 1. Untuk setiap indeks yang ada di new query, jika token ada di PO, maka catat indeks di current possession. Jika tokennya adalah not, maka molpost dan currentPost-nya di current positionnya -1. Kemudian kita isi kamar 1 dengan perintah timelist ini. Kemudian isi kamar 2 dengan perintah not query molpost, dan tambahkan ke timelist. Untuk kamar 3 extend ini current position +1 untuk mengisi kamar 3. Kemudian jika bukan not, maka berikutnya ini kan tadi not, sekarang jika tidak not, maka dicatat bawahnya mlpost itu sama dengan -2, mol rect position sama dengan current position sama dengan -1, dan kita isi kamar 1 dengan mol ref positionnya, dan jika itu n, maka kita isikan n new query more left position, dan kita isi lagi jika dia or, dan kamar 3 kita isikan juga dengan new query current position +1, ya, current position +1, dan new query tadi akan masuk ke template. Kemudian evaluated query ini akan dimasukkan dengan nilai new query dan kembalikan ke evaluated query. Dan dari fungsi atas ini semuanya, nilai dari query sudah hampir sesuai format, karena sudah sesuai true atau false. Lalu kemudian kita masuk ke fungsi terakhir, yaitu dari hasil evaluasi boolean tadi dengan parameter evaluated query masuk sebagai inputan di sini. Kita buat list hasil dan headline di evaluated query, dan jika headline itu bernilai true,
maka tambahkan atau tampilkan. Jika false, ya sudah, tidak usah ditampilkan. Dan akan ada di kolom 1 yang true. Kemudian yang bawah ini adalah cuma perintah untuk menampilkan saja, di mana query itu untuk memasukkan pencarian. Itu fungsi pertama kan prapengolahan. Lalu dari prapengolahan masuk ke infig to postfig sebagai inputan dan diolah lagi oleh output ini sebagai menjadi inputan di boolean mapping ini. Di sini akan dicek dari query itu ada nggak di setiap output. Dan ini pun belum bisa dimengerti oleh PMIR walaupun sudah hampir sempurna formatnya. Maka dari itu kita menambahkan satu lagi, yaitu evaluasi boolean, diisi oleh evaluasi boolean yang akan muncul yaitu nilai true atau false saja. Ketika sudah, maka hasil akan diisi dengan tampilkan hasil pencarian. Kita langsung uji coba, langsung masukkan query tadi, semisal Pakistan or Taliban. Ya, muncul di sini hasil pencarian kita. Kurang lebih seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang keliru. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.